Vivo T1 Pro 5G membawa spesifikasi sangat tinggi dengan harga yang cukup terjangkau. Smartphone dengan slogan Get Set Turbo ini adalah salah satu ponsel yang sangat menarik di kelas harganya, karena spesifikasi yang diusung serta beberapa dukungan di dalamnya cukup unggul untuk sebuah perangkat kelas menengah. Ponsel ini mengandalkan performa tinggi dengan membawa salah satu chipset tercepat di kelas menengah dan mendukung konektivitas 5G. Layarnya keren dan juga dibekali kamera yang mumpuni. Meski demikian, kita perlu mempertimbangkan secara matang kelebihan dan kekurangan sebelum meminang ponsel ini. Berikut kelebihan dan kekurangan lengkap dari Vivo T1 Pro 5G. Simak videonya sampai akhir. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Kita mulai dulu dari kelebihan Vivo T1 Pro 5G. Yang pertama, bodi berkelas. Bodinya dibuat dengan lekukan 3D yang cukup nyaman saat digenggam karena memiliki bobot 180,3 gram dan ketebalan 8,49 mm. Bagian belakangnya dibalut dengan kristalin matte yang inovatif. Juga menggunakan super strong nano coating setebal 406 nanometer untuk menghadirkan bodi kelas premium, super kuat, bebas sidik jari dan tidak mudah tergelincir dari tangan dan bebas terhadap goresan. Framenya menggunakan bahan polikarbonat dan tidak mengadopsi desain flat. Desain kameranya juga tak kalah menarik, yang disebut dengan turbo design, yakni area kamera belakang yang ditampung dengan dua lingkaran besar menyerupai inlet mesin pesawat yang menambah kesan mencolok seperti smartphone flagship. Bezel layarnya juga terlihat cukup rapi meski tidak terlalu tipis. Ponsel ini tersedia dalam dua warna, Turbo Cyan dan Turbo Black. Yang kedua, layar keren. Vivo T1 Pro 5G mengusung layar 6,4 inci berpanel AMOLED yang memiliki tampilan visual yang lebih cerah dan tajam dengan resolusi Full HD+. Lalu mendukung LTM dengan tingkat kecerahan mencapai 1300 nits. Kontras rasionya 6 juta banding 1, serta memiliki kecepatan layar 90 Hz. Sementara untuk color gamutnya dalam mode standar bisa mencapai 95% sRGB dan 96,2% DCI-P3. Dan dalam mode profesional mencapai 97,2 sRGB dengan gamut volume sekitar 151%. Layarnya sudah bersertifikasi HDR10+, Netflix HD hingga sertifikasi perlindungan mata dari SGSA Car Display. Yang ketiga, performa tinggi. Vivo T1 Pro 5G mempunyai performa yang jauh di atas rata-rata SoC kelas menengah yang ada saat ini, dan performanya sangat konsisten. Tak heran jika Vivo menggunakan tagline turbo untuk smartphone ini. Ponsel ini dibekali salah satu SoC terkencang dari Qualcomm, prosesor Snapdragon 778G 5G fabrikasi 6 nanometer. Prosesor ini merupakan yang terbaik untuk smartphone kelas menengah dipadukan dengan pengolah grafis GPU Adreno 642L. Vivo T1 Pro 5G menghadirkan RAM berkapasitas 8GB yang bisa ditambah fitur Extended RAM 4GB. Penyimpanan internal berkapasitas 128GB yang lumayan besar. OS-nya menggunakan Vantage OS 12 berbasis Android 12. Berdasarkan pengujian skor AnTuTu 8, kabarnya perangkat ini berhasil mendapatkan sekitar 473.000 poin dan 5.334 untuk AnTuTu 9. Pada pengujian Geekbench 5 mendapatkan 792 poin untuk single core dan 2.920 poin untuk multi-core. T1 Pro 5G juga membawa teknologi flagship liquid cooling. Sistem pendingin tersebut bisa menurunkan suhu SoC sebesar 12 derajat Celcius. Yang keempat, kamera bagus. Di harga 4 jutaan, Vivo T1 Pro 5G dibekali kemampuan kamera yang unggul. Ponsel ini membawa konfigurasi triple kamera yang terdiri dari kamera utama beresolusi 64 megapiksel Extreme Night dengan Samsung GW3 disertai OIS.
dan mendukung High Definition Night Shot. Lalu ada kamera Super Wide Angle 8 megapiksel dengan sudut pandang 117 derajat dan Super Makro Kamera 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie 16 megapiksel dengan fitur Extreme Night Selfie. Untuk perekaman video, kamera utama pada ponsel ini mendukung perekaman 1080p 60 fps, bahkan hingga kualitas 4K 30 fps. Sementara kamera depannya mendukung perekaman hanya di 1080p 30 fps. Perekaman kamera utamanya dibekali Ultra Stable Video yang akan mencegah goncangan pada saat merekam. Kemudian ada Dual View Video untuk merekam video depan atau belakang secara bersamaan. Juga ada fitur lainnya seperti AI Face Beauty dan Stylish Neck Filters dan masih banyak lagi. Yang kelima, teknologi Flash Charge. Vivo T1 Pro membawa daya baterai sebesar 4700 mAh dengan teknologi pengisian cepat flash charge 66 watt. Pengisian cepat tersebut dapat mengisi baterai hingga 50% hanya dalam waktu 18-20 menit saja, dan dapat mengisi hingga penuh 100% dalam waktu yang relatif singkat di 58 menit. Ketahanan baterainya cukup bagus, bahkan lebih baik daripada smartphone yang dibekali baterai 5000 mAh di kelas harganya. Kemungkinan ini terjadi karena Vivo Energy Guardian dan juga hasil dari SoC 6 nanometer yang hemat daya dan efisien. Yang keenam, fitur modern dan paket lengkap. Vivo T1 Pro 5G membawa kelengkapan fitur seperti mendukung konektivitas 5G dengan Dual On 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC Multifunction, dan USB Type-C. Untuk fitur keamanan, ponsel ini juga dibekali dengan sensor fingerprint under display, fitur keamanan Touch ID, Face Unlock, dan juga Smart Lock. Menariknya lagi, Vivo T1 Pro dibekali fitur Liquid Cooling System yang biasanya tersemat pada smartphone flagship untuk menjaga suhu ponsel tetap stabil meski dalam penggunaan berat. Paket penjualannya juga sangat lengkap, masih ada kepala charger dan headset di dalamnya. Ponsel ini memang tidak ada audio jack 3,5 mm, tetapi dibekali konverter USB Type-C ke audio jack 3,5 mm. Untuk rentang harga 4 jutaan, ponsel ini memberikan penawaran yang sangat menarik, mulai dari SoC kencang, suhu kinerja yang sangat terjaga, kamera yang mumpuni hingga fitur lengkap. Namun dari sekian banyak kelebihan yang ditawarkan Vivo T1 Pro 5G juga memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kekurangan Vivo T1 Pro 5G yang pertama, layar waterdrop. Desain layar waterdrop memang masih banyak digunakan Vivo bahkan di smartphone mid-range-nya. Padahal konsumen lebih banyak yang menyukai desain punch hole karena banyak yang merasa bahwa tampilan waterdrop knob juga dianggap jadul dan tidak ada bedanya dengan ponsel 1 jutaan. Yang kedua, tidak ada audio jack 3,5 mm. Sebagai smartphone kelas mid-range, Vivo T1 Pro juga sudah mulai menghilangkan fitur jack audio pada tubuhnya. Meski demikian, absen jack audio membuat bodi dari ponsel ini bisa terlihat lebih ramping dan stylish. Yang ketiga, refresh rate masih 90 Hz. Vivo T1 Pro 5G tidak dibekali refresh rate 120 Hz yang sudah mulai banyak digunakan di kelas harganya, yang menawarkan pergerakan yang lebih mulus. Namun tetap saja refresh rate 90 Hz masih terlihat cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, mono speaker. Untuk audionya, ponsel ini didukung teknologi audio booster, smart power amplifier, serta sertifikasi high-res audio. Sangat disayangkan perangkat ini belum dilengkapi dengan speaker stereo. Yang kelima, tanpa slot microSD. Vivo T1 Pro 5G memang memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, 128 GB. Tetapi pengguna harus benar-benar memanfaatkan memori ini dengan baik, karena tidak tersedia slot microSD pada perangkat ini untuk memperbesar penyimpanannya. Yang keenam, non-rating IP. Untuk ponsel 4 jutaan, Vivo T1 Pro 5G tidak dibekali rating IP untuk ketahanan bodi dari air dan debu. Kesimpulannya, Vivo T1 Pro 5G merupakan salah satu ponsel yang terbaik di segmen kelas menengah saat ini.
Kemampuan yang ditawarkan terbilang cukup mumpuni untuk berbagai hal mulai dari penggunaan sehari-hari, foto, video, hingga gaming. Jika tidak terlalu masalah dengan desain waterdrop dan memori yang tidak dapat diperluas serta hal lainnya, smartphone ini sangat layak dipertimbangkan untuk dibeli di kelas harganya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.